terima kasih sudah meluangkan waktu untuk eh, mendengarkan presentase ini. Adapun presentase yang akan saya bawakan merupakan bentuk ujian dari mata kuliah karakter building Pancasila. Eh, Berikut saya akan menayangkan eh, proyek proposal saya. Selama mata kuliah ini adalah saya mengambil penanganan isu ketimpangan akses kesehatan dalam penerapan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan upaya memperkuat program BPJS dengan pemenuhan SGD nilai SGD nomor 3 kehidupan sehat dan sejahtera. Izin sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Caroline Silalahi dengan nomor mahasiswa 28025498874 eh, dengan jurusan akuntansi. Adapun latar belakang saya mengambil eh, judul proposal tersebut adalah karena ketimpangan akses terhadap pelayanan itu merupakan permasalahan cukup serius dan kompleks di Indonesia. Adapun telah dilakukan berbagai upaya untuk menjamin pemerataan tenaga medis dan fasilitas kesehatan dasar, namun kenyataannya banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, terutama terhadap masyarakat dengan golongan ekonomi rendah dan faktor geografis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Adapun dampak yang diakibatkan oleh ketimpangan akses kesehatan perlu dilakukan upaya penanganan dengan dilakukan upaya kolaborasi yang melibatkan pemerintah, tenaga medis, lembaga kesehatan, dan masyarakat sendiri. Adapun rumusan masalah dari isu yang saya ambil adalah yang pertama, mengapa isu ketimpangan akses kesehatan penting untuk ditangani di Indonesia? Kedua, apa peran BPJS Kesehatan dalam mengatasi ketimpangan akses kesehatan? Ketiga, apakah program BPJS membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai? Yang keempat, bagaimana tingkat kepuasan pasien pengguna kartu BPJS terhadap pelayanan rawat jalan yang diberikan Vaskes pertama? Dan yang kelima, apakah ada hal yang dirasa membebani atau kurang memadai dalam sistem BPJS saat ini? Adapun hasil temuan yang saya peroleh dari hasil wawancara saya dari salah satu dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah Peringadi Medan, eh, adapun kondisi di rumah sakit tersebut dalam eh, penerapan BPJS ada hal yang baik seperti tidak ditemukannya kendala saat mendaftar ke rumah sakit dengan menggunakan BPJS dikarenakan penyebaran informasi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dan mudah dipahami. Kondisi kedua, ada upaya dari rumah sakit dengan menyediakan petugas khusus memberi informasi pelayanan dan pengaduan BPJS yang memudahkan masyarakat untuk lebih memahami lagi gimana sistem penerapan BPJS di rumah sakit tersebut. Yang ketiga, koordinasi antar rumah sakit dan BPJS sudah baik dan selalu diadakan koordinasi rapat rutin. Dan komisi keempat, tidak ada ketimpangan yang ditemui dalam memberikan pelayanan pada pasien BPJS dan pasien non BPJS. Tapi ada kelemahan yang didapat saat saya melakukan wawancara, yaitu eh, terhadap penerapan sistem yang mengharuskan peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara bertahap, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik sebelum dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi seperti rumah sakit, daerah, atau nasional. Hal itu dinilai kurang efektif dari narasumber yang saya wawancarai. Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah perlu melakukan berbagai reformasi dalam sistem rujukan BPJS. Peningkatan kualitas vaskes tingkat pertama menjadi solusi utama dengan memastikan bahwa setiap puskesmas dan klinik memiliki tenaga medis yang cukup, alat kesehatan yang memadai, serta ketersediaan obat-obatan yang mencukupi. Selain itu, fleksibilitas dalam sistem rujukan juga perlu diterapkan, misalnya dengan memberikan pengecualian bagi pasien dengan penyakit kronis atau kondisi darurat
agar mereka bisa langsung mendapatkan layanan di rumah sakit rujukan. Reformasi administrasi BPJS juga menjadi langkah yang perlu diambil agar dapat memudahkan memudah dipahami oleh masyarakat luas. Penyederhanaan proses rujukan dan koordinasi yang lebih baik antara BPJS, rumah sakit, dan pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas layanan kesehatan. Adapun refleksi pribadi saya setelah melakukan proyek ini adalah isu ketimpangan akses kesehatan sangat penting untuk ditangani karena dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat eh, secara keseluruhan. Di Indonesia terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta adanya kelompok ekonomi yang berbeda. Ketimpangan ini dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, meningkatnya prevalensi penyakit menular, serta rendahnya tingkat harapan hidup. Program BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan medis tanpa harus khawatir tentang biaya. Adapun terdapat kelemahan dalam penerapan BPJS ini adalah adanya penerapan sistem yang mengharuskan peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara bertahap, mulai dari vaskes tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik, sebelum dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih tinggi, seperti rumah sakit daerah atau nasional. Meskipun sistem ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi layanan kesehatan dan mengurangi beban rumah sakit besar, dalam praktiknya justru memperparah ketimpangan akses kesehatan. Salah satu permasalahan utamanya adalah keterbatasan fasilitas di vaskes tingkat pertama, terutama di daerah terpencil. Banyak puskesmas atau klinik yang tidak memiliki tenaga medis yang cukup, alat kesehatan yang memadai, atau stok obat yang lengkap. Akibatnya pasien yang membutuhkan penanganan spesialis sering mengalami keterlambatan dalam mendapatkan perawatan khusus karena harus menunggu rujukan resmi dari vaskes tingkat pertama. Selain itu, proses rujukan yang panjang dan rumit menjadi kendalanya sendiri. Mengingat pasien harus mengikuti prosedur yang administrasi yang memakan waktu lama, jika pasien ingin langsung mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan tanpa melalui vaskes tingkat pertama, maka mereka harus membayar secara mandiri. Tentu itu memberatkan masyarakat yang mempunyai ekonomi yang rendah dan diperparah jika masyarakat menggunakan layanan BPJS yang penggunanya itu tidak memahami alur penggunaan BPJS, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap layanan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat program BPJS Kesehatan dengan penyederhanaan proses rujukan yang mana memberikan kemudahan bagi peserta untuk merujuk ke rumah sakit yang memadai untuk penanganan jenis penyakit para pengguna penyakit dari peserta BPJS tersebut. Sekian dari presentasi saya terkait proyek yang saya ambil selama mata kuliah Pancasila, dan terima kasih atas perhatiannya.